Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana hari ini? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, sudah siap materi kita pada pagi hari ini, yaitu kita akan masuk mata pelajaran prakarya dengan aspek rekayasa. Nah, siap anak-anak ya? Baiklah, pada pertemuan kali ini kompetensi dasar yang akan kalian pelajari yaitu yang pertama menganalisis prinsip kelistrikan, dan yang kedua yaitu menganalisis sistem instalasi listrik rumah tangga. Nah anak-anak, selanjutnya indikator keberhasilan kalian dalam pembelajaran kali ini yaitu kamu dapat menganalisis prinsip kelistrikan dan dapat menganalisis sistem instalasi listrik rumah tangga. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama yaitu memahami wawasan kelistrikan. Kemudian yang kedua yaitu memahami pengertian kelistrikan. Yang ketiga yaitu memahami jenis kelistrikan. Dan yang keempat atau yang terakhir pada pertemuan pagi hari ini, tujuan pembelajarannya yaitu memahami sumber kelistrikan. Baiklah anak-anak, kita mulai. Yang pertama yaitu tentang wawasan kelistrikan. Anak-anak sudah tahu semua ya, bagaimana listrik itu sangat-sangat kita butuhkan ketika kalian main HP ya, terus baterainya habis. Apa yang terjadi? Mengambil charger untuk mengisi baterai pada HP, berarti membutuhkan energi listrik. Ketika di malam hari sudah gelap, menyalakan lampu berarti membutuhkan energi listrik. Menyalakan televisi, update berita. Juga pada saat ini ketika kalian menyaksikan video pembelajaran yang Bapak buat ini, tentunya kalian juga membutuhkan listrik. Jadi anak-anak, listrik merupakan teknologi mutakhir yang ditemukan oleh manusia. Jadi saat ini listrik sudah masuk sampai ke pelosok-pelosok daerah. Jadi tidak hanya di perkotaan saja, tetapi sudah masuk sampai ke pelosok-pelosok daerah. Selanjutnya, pengertian listrik. Nah, anak-anak, setiap hari kita berkomunikasi dengan listrik. Nah, sekarang apa listrik itu? Listrik adalah sifat benda yang muncul dari adanya muatan listrik. Kemudian ada dua jenis muatan listrik, yaitu muatan listrik positif, yang kedua muatan listrik negatif. Dikatakan benda bermuatan listrik negatif apabila benda tersebut memiliki kelebihan elektron, dan sebaliknya dikatakan listrik positif apabila benda tersebut memiliki kelebihan proton atau kekurangan elektron. Ini tentang listrik. Baiklah, selanjutnya arus listrik akan mengalir dari potensial tinggi menuju ke potensial rendah. Makanya anak-anak kadang kesetrum. Nah, itu berarti ada aliran listrik yang berangkatnya dari potensial tinggi menuju ke potensial rendah. Jadi hati-hati anak-anak, pastikan ketika berhubungan dengan listrik, tangan jangan sampai basah. Berikutnya kita masuk ke poin kedua, yaitu jenis kelistrikan. Anak-anak, ada dua jenis listrik ya. Jadi ada
dua jenis arus listrik. Arus listrik yang pertama yaitu namanya arus listrik searah atau DC, kalau disingkat direct current. Arus DC ini contohnya yaitu misalnya pada aki, kemudian pada batu baterai. Sudah mengenal semua kan, sudah sering menggunakan ya. Ini arus listrik DC atau arus listrik searah. Kemudian yang kedua yaitu arus listrik bolak-balik. Apa itu arus listrik bolak-balik? Yaitu lawannya arus listrik searah. Kalau arus listrik bolak-balik berarti arus listrik itu mengalir secara bolak-balik gitu ya, dari potensial tinggi menuju ke potensial rendah. Nah, biasanya arus listrik bolak-balik banyak mengatakan arus AC, itu berasal dari singkatan alternating current. Arus AC inilah yang sangat berisiko apabila kalian tangannya basah menyentuh tempat-tempat sumber listrik, misalnya stop kontak. Jadi hati-hati di dalam kelistrikan gitu anak-anak ya, untuk keselamatan kita. Nah anak-anak, sekarang kita masuk ke poin ketiga pokok bahasan kali ini, yaitu sumber kelistrikan. Apa saja yang menjadi sumber-sumber kelistrikan, dan kelistrikan itu berasal dari mana saja. Nah kalau kalian tahu tentunya, wah listrik dari PLN Pak. Nah betul, bisa. Nah PLN itu dari mana listriknya? Ini anak-anak ya. Jadi ada beberapa pembangkit itu yang mensuplai energi listrik yang kalian pakai. Di antaranya ya Bapak sebutkan yaitu PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air. PLTA di sini bagaimana cara kerjanya? Yaitu membuat bendungan, kemudian menampung air, dan air itu disalurkan melalui turbin untuk menggerakkan generator. Nah, generator yang bergerak akan menghasilkan energi listrik. Ini konsep dari PLTA. Kemudian apalagi selain PLTA? Ada lagi yaitu PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Contoh PLTU yang paling terkenal di Jawa Timur yaitu di Paiton, Probolinggo. Jadi kalau anak-anak kelas 9 ya, kelas 8 kemarin wisata ke Bali, itu pasti selalu melewati Paiton. Itu kalau malam hari terlihat sangat indah. Jadi ini merupakan tempat wisata juga, selain sebagai pembangkit tenaga listrik, bisa dijadikan untuk lokasi wisata. Kemudian ada lagi yaitu PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, untuk PLTN ini masih dikaji di Indonesia. Karena apa? Ini menggunakan reaktor nuklir. Nah, anak-anak, masih ada banyak lagi. Silahkan nanti dieksplor, dicari apa saja pembangkit listrik yang dapat menghasilkan energi listrik selain yang 3 Bapak sebutkan tadi. Oke anak-anak, selanjutnya silahkan siapkan, Bapak akan memberikan soal untuk melatih pemahaman kalian supaya lebih menguasai, lebih mengerti. Karena konsep dasar ini nanti akan kita pakai pada KD berikutnya untuk membuat perencanaan instalasi listrik rumah tangga. Anak-anak, gimana dari penjelasan yang Bapak sampaikan tadi? Nah, supaya lebih kalian memahami, maka
Bapak akan memberikan soal seperti ini. Ya. Silahkan coba dikerjakan, dieksplorasi, dicari jawabannya. Kemudian jangan lupa ditulis dalam kertas. Kemudian karena kita pembelajarannya secara daring, kalian mengerjakan di rumah, maka ketika kalian mengerjakan, minta bantuan keluarganya untuk memfoto. Nah, hasil pekerjaanmu sama foto ketika kamu mengerjakan, ya, itu dikirim ke WA group. Dan setelah mengerjakan soal, ada tugas buat kalian juga. Ini tugasnya. Nah, sama perlakuannya ya. Silahkan dikerjakan di satu lembar kertas, kemudian hasil pekerjaannya difoto. Juga ketika kalian mengerjakan soal, itu minta tolong keluarganya untuk memfoto kalian. Kemudian hasil foto dikirim ke WA group. Dan hasil pekerjaan disimpan. Nanti ketika situasi pandemi COVID ini selesai, maka kalian mengumpulkan tugas yang sudah dikerjakan di rumah. Oke anak-anak, tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.